والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Oke, baik. Di sini ada kita masuk ke poin 1 pertama, yaitu pembahasan tentang restrukturisasi kewanitaan. Ketuanya yaitu Bu Murtilah, kemudian sekretarisnya Inayati, bendaharanya Atia. Kemudian poin B yaitu ketuanya Majelis Taklim Ibu Soliha, sekretarisnya Ibu Novianti, bendaharanya Salmina. Kemudian kita masuk yaitu C, ketua keputrian yaitu Komaria, sekretarisnya Nurul Huda, bendaharanya Zainab. Kemudian kita masuk bagian 2 yaitu masalah program kerja. Insya Allah kita ini menulis untuk setahun ke depan kegiatan di Majelis Taklim. Yang pertama yaitu pengajian rutin Majelis Taklim yang setiap bulan kita sudah jalankan. Kemudian juga di situ ada memperingati hari-hari besar Isra Mi'raj, Maulid, kemudian santunan anak yatim, itu program kita. Kemudian yang kedua yaitu kajian tafsir yang nanti mungkin ini dipimpin sama Bu Faizah, tafsir. Kemudian yang ketiga pelatihan pengurus. Pelatihan pengurus ini ada beberapa, yaitu ada A, B, C, D, E. Yang A manajemen Majelis Taklim. Ini rencananya pengurus ini akan mengadakan pelatihan pengurus. Yang pertama yaitu manajemen Majelis Taklim. Jadi kita menginginkan pengurus-pengurus yang ada di Majelis Taklim Al-Insan, hampir aja saya salah sebut deh Majelis Taklimnya, Majelis Taklim yang lain. Ya, diharapkan mampu dan mengetahui wawasan yang luas. Kemudian ada lagi pembinaan pelatihan salawat. Ibu-ibu nih yang pengurus di Majelis Taklim menginginkan, kemarin kita kan kalau tampil kita selalu mencari salawat dari luar ya. Tahun ke depan kita menginginkan nih ibu-ibu panitia semua mampu melaksanakan salawat bersama-sama tanpa kita mencari tim dari luar. Ini akan diadakan pelatihan. Paling enggak Majelis Taklim kita nanti bisa berdiri dengan sendiri. Udah bisa mencari. Kalau kita kemarin kita melihat setiap pengadaan Majelis Taklim, kita selalu untuk baca tahlil aja kita cari orang luar. Kalau bisa untuk ke depan, kita nih ibu-ibu yang ada kita usahakan untuk mampu memimpin pembacaan tahlil, yasin, dan pembacaan rawi. Jadi Majelis Taklim ibu-ibu kita ini mampu berdiri sendiri tanpa mencari orang lain. Karena ini juga kita lihat kader-kadernya luar biasa ya Bu ya. Kita ingin seperti itu. Kemudian di sini ada juga pelatihan selawat, kemudian juga ada pelatihan MC. Jadi kita juga perlu minta pelatihan MC untuk ibu-ibu yang para pengurus yang ada di sini. Kemudian ada kunjungan kunjungan tokoh yang sudah terlaksana 2 kali. Oh iya. Ya, kunjungan Majelis Taklim. Kemudian ada lagi lomba-lomba baca yasin, selawat
itu juga kita akan adakan. Sebelum kita mengadakan, kita harus yang punya diri nih para panitia mampu. Ketika kita sudah mampu, oke, kita merekrut ini lomba-lomba untuk selawat. Tadi saya juga mengusulkan sih, saya pengennya ibu-ibu nih satu lagi mampu punya gitu untuk latihan rebana atau hadroh. Jadi ibu-ibunya juga mampu gitu. Ini ke depan ya. Cuma nanti butuh kesepakatan lagi. Kemudian yang C, keputrian. Ini masalah keputrian. Pertama, rencana keputrian yaitu ada program IT yang pernah sudah diadakan untuk putra-putri ya, di Ananisan pernah dilaksanakan. Ini akan berkesinambungan. Kemudian ada pelatihan Jananais ya, ini juga udah berjalan. Kemudian ada pelatihan memasak, kemudian kecantikan, menjahit. Ini untuk keputrian, agar putri-putri kita juga walaupun dia kuliah, dia bisa mampu, bisa memasak, bisa menjahit. Kita isi dengan keputrian, dengan keterampilan bahwa ketika dia bekerja, dia berumah tangga, mampu melaksanakan segalanya sesuatu untuk kepentingan rumah tangganya dan bisa diberikan kepada orang lain. Kemudian D, kajian remaja putri per bulan. Insya Allah untuk keputrian ini kita rencanakan per 2 bulan sekali pengajian putri berjalan. Selama ini kan untuk hanya ibu-ibu ya, setiap bulan sekali. Mungkin juga kalau ada kemungkinan bisa ditambah setelah sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk ibu-ibu ya. Tapi untuk keputrian kita masih mulai dengan per bulan, per 2 bulan sekali. Kenapa? Karena kita agak kesulitan untuk mengumpulkan putri-putri. Mereka itu kan sedang sibuk kuliah, banyak tugas-tugas dari tempat kuliahnya, jadi sedikit agak kerepotan di situ untuk mengumpulkan putri-putri. Paling tidak nanti untuk keputrian kita bekerja sama dengan Majelis Taklim ibu-ibu, karena kalau susah mencarinya kita udah langsung kontak dengan ibu-ibu panitia yang punya anak remaja, kita kumpulkan. Kemudian yang E yaitu lomba-lomba dan ada pelatihan hadroh, kemungkinan ya. Ini baru usulan, disetujui atau tidak ya kita keputusan bersama, namanya usulan ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Akhir kalam, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kasih kesempatan ada yang mau bertanya atau mengasih solusi. Bukan keputrian, tadi udah itu sedikit rame. Kenapa? Karena anak-anak mereka tuh ada yang di pesantren. Kita jadi sedikit sulit. Akhirnya saya bilang, ini ibu-ibu yang tugas di pengajian yang ikut ada apa tuh namanya? Yang pengajian yang di Majelis Taklim tuh kan ada yang remajanya tuh. Ya, saya bilang kalau ada yang ngajar di situ silahkan diikutin. Dari mana aja kita rekrut untuk mencari untuk mencari putri-putri agar mereka mau. Paling enggak kita tetap pesan sama panitia-panitia yang di sini yang punya anak tetangga atau saudara yang masih remaja, kita tarik, kita kumpul. Saya bilang gitu. Diadakan pelatihan karena untuk mencari remaja putri agak sulit. Contohnya anak saya juga sulit saya kumpulin. Kenapa? Alasannya itu udah dari tugas dari dosen udah banyak Bu. Aduh. Walaupun kita pilih hari itu hari Sabtu dan Minggu, begitu Pak. Kita masih usaha dari segala penjuru untuk merekrutnya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji. Jadi langsung aja yang pertama adalah mungkin perlu didetailkan juga sama tadi dengan kepemudaan, yaitu tanggal dan waktu pelaksanaan. Kemudian yang kedua adalah PIC. Dan kemudian yang ketiga itu kita dulu sebelum pandemi sih mainnya di Twitter, tapi ketika mereka mengadakan di Alimsan itu kajiannya hampir 1000 lebih gitu loh, jadi sampai keluar dan yang datang ya itu ahwat semua gitu. Jadi ahwatnya misalnya ada 900 tuh ikhwannya cuma sekitar 20-an gitu. Nah, jadi kita perlu berkolaborasi dengan pemuda seperti itu mungkin. Oh iya. Jadi
ada hubungan kelembagaan dengan yang lain, coba membuka akses untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kepemudaan itu. Seperti misalnya kan kayak ada kaum si aku, itu biasanya ramenya kalau kajian tentang jomblo. Nah, biasanya kalau itu nanti cari pembicara yang siapa Ustaz Arif Rahman Lubis atau siapa, itu biasanya itu banyak. Nah, itu coba mungkin bisa coba dijajakin seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Bu Kokom yang untuk kepertian nanti pasti untuk ini berhubungan dengan pemuda. Kalau ada kegiatan yang sifatnya itu ya, yang bisa berhubungan, karena pemuda dan pemudi itu cukup. Kalau ada kegiatan IT kan bisa digabung ya, bagian pemuda, bagian pemudi itu. Untuk pelatihan dakwah juga tadinya saya kepengen itu diutamakan. Kenapa? Karena kita melihat dakwah anak remaja-remaja ini sangat jarang sekali. Mereka lebih pandai bermain TikTok. Ya, kita cari itu remaja-remaja putri atau tadi yang tadi Pak Hari arahkan itu cukup untuk menarik ya. Kemudian di sini kan kita punya guru luar biasa nih, Bu Ahmad Yani. Ya, kita bisa tuh berdayakan, kita ajak itu putra putri untuk bisa mandiri, bisa mendakwakan sesama temannya, paling tidak untuk dirinya sendiri. Itu luar biasa. Itu itu mungkin ada lagi? Iya. Pertanyakan aja Bu, apakah yang ditanya oleh Ustaz Rudi itu juga akan dilakukan oleh bidang pemerintahan? Jadi pembinaan dan kaderisasi khusus untuk apa, atau dilakukan oleh tadi Pak Rahman dan kawan-kawan? Oh iya, ini kita akan usahakan ya Pak ya. Namanya berusaha, berhasil atau tidaknya nanti wallahu alam. Ya, kita ini kan ada pemuda, ada Ibu Kokom harus bekerja keras nih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Kita bukan mengandalkan Bu Kokom aja, semua ya ibu-ibu yang tadi kita udah rapat tentang kewanitaan harus bekerja keras. Kita sih maunya terrealisasi ya, bukan hanya dengan kata-kata, kita jalankan insya Allah gitu. Ya mungkin ada lagi? Ya, Bu Faizah, monggo. Sebelum melanjut kayak tadi ada nggak definisi dulu kualitas itu harus yang seperti apa? Karena memang usia-usia yang di sini memang ke majlis taklim dan yang apakah nggak sebaiknya yang remaja itu disatukan dalam satu bidang lagi, misalnya di pemuda. Jadi itu memang khusus untuk masalah remaja. Kemudian nanti seperti kayak pembinaan, kalau misalnya di keluarga juga ada pembinaan, kenapa nggak disatukan saja di satu bidang pembinaan? Oke, saya jawab ya Bu. Ya, karena tadi kan itu pemuda, para pemuda, ya berarti putra ya. Kita kan keputrian. Jadi kita punya rencana buktian yang seperti itu. Tadi Bu Faja kan belum hadir ya dalam kita pembentukan batas, wajar kalau mereka bertanya seperti itu. Tadi Bu Solahya udah bilang, Ibu nanti untuk keputrian dalam pelaksanaan kegiatan kita gabung dengan putra, remaja putra dan putri. Itu kan nggak jadi masalah. Kan pernah sudah berjalan waktu itu ada pelatihan IT. Putra dan putri terpisah hanya dikit, tapi pelaksanaannya bersama. Ini masalah waktu dan pelaksanaan yang kita kan belum rundingkan. Tadi saya bilang rencana kita belum tuntas karena gak mungkin hari ini dengan waktu yang singkat kita harus menentukan sampai tanggal kapan pelaksanaannya, nggak mungkin. Itu butuh waktu proses. Ya Ibu Faizah. Jadi kalau untuk kegiatan keputrian mau digabung dengan putra nggak jadi masalah. Kita tinggal ngomong dengan ketuanya, setuju nggak kapan akan dilaksanakan. Itu masih nggak paten, masih cair. Oke? Bu, maksudnya mungkin pembinaan dan kaderisasi khusus putri nanti akan ditangani oleh pemerintahan atau ke para kali tadi kepemudaan? Iya, nanti kan kita bisa berkolaborasi dengan ngomong aja ke ini mau dijadiin satu. Ini kan saya keputrian, sebetulnya ketuanya bukan saya, Ibu Kokom. Nanti kan kita akan rundingkan lagi, Pak. Ya, artinya rencana dari tim pemerintahan rencananya iya akan berdiri sendiri,
mengurusi masalah kaderisasi dan pembinaan atau diserahkan kepada pemuda? Oh, nggak diserahkan. Tapi kita juga mencari untuk pelaksanaannya, kita bertanya, Pak mau digabung nggak hari ini? Kita juga ada nih kegiatan yang bisa diikutin putra dan putri. Mungkin gini, mungkin di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik dulu waktu kita mau rapat. Jadi saya ada dua rapat persiapan. Salah satunya adalah peralatan itu di kewanitaan, karena memang dari awal saya itu diberitakan menjadi penanggung jawab ya dari kewanitaan secara keseluruhan. Terus tiba-tiba dalam peralatan itu dimasukkanlah ke dalam komisi 1, sehingga saya itu akhirnya dengan dua peralatan. Nah, sebenarnya ketika yang di komisi 1 saya tadi itu saya hanya memberikan satu masukan gitu. Tapi pas lagi mau rapat komisi tadi, seharusnya kan karena saya belum ditutup menjadi komisi pertama, menjadi yang pertama pengurusan, seharusnya saya yang kesana tadi, gitu kan. Tapi karena kita haknya dari ketua, saya diminta ke sini, sehingga akhirnya miskomunikasi di sini. Jadi mungkin saya akan luruskan. Ya, oke. Yang pertama, berawal ketika sudah 2 tahun lebih kita tidak ada majelis taklim, karena muyul kita adalah ibu-ibu majelis taklim, dan kemudian berasa sekali sudah hampir setahun ini majelis taklimnya putus. Karena pertama kita pernah ngadain sampai masuk jamaah sampai hampir 500 orang. Itu 600 ya, kita bikin 700. Itu suatu hal yang kualitas banget ya. Kenapa? Karena kami ini di luar sana punya majelis taklim. Nah, jadi memang stressing kita, fokus kita ke ibu-ibu majelis taklim. Itu sebenarnya. Dan kalau misalnya tadi ada kepemudaan, kementerian, sebenarnya itu dari yang kemarin. Karena ini namanya rapat, kalau seandainya ini akan dipres, ya sudah, dari kewanitaan ini fokusnya sebenarnya ada 2. Yang pertama, fokus ke majelis taklim. Karena nanti dari majelis taklim itu kita akan umumin, gitu loh. Ibu-ibu di sini ada pengajian remaja, nanti dibutuhkan ke yang remaja yang lain. Itu sebenarnya yang kita tuh sebenarnya kayaknya majelis taklim yang kita fokuskan. Karena kemarin ada opsi bahwa majelis taklim di keputrian ini akan berdiri sendiri, majelis taklim ini, gitu. Makanya kemarin alhamdulillah kami sudah tandang ke rumah Ustaz Ahmad Yani, kemudian kami diberi program-program majelis taklim apa saja, gitu. Supaya kita kan ini udah ibu yang senior deh, usianya sudah senior, sehingga kita biar nggak terlalu pecah gitu loh. Jadi benar-benar utuh di majelis taklim itu. Nanti baru kita akan umumkan, Bu, nanti tanggal sekian ada remaja pengajian ini, jadi nanti dipisahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keinginan saya itu semua pengurus ini kan kita kan dari yang berbeda-beda nih. Saya pengen banget nih pengurusnya itu justru di ngajiin dulu gitu. Jadi pengajian majelis taklim, kemudian pengajian pengurus, sehingga nanti ketika ada misalnya ustazahnya tiba-tiba tidak bisa hadir, ya kan? Ya, untuk memimpin Yasin kita siap semua. Tuh, karena Yasin itu kan urusannya dengan Al-Quran. Itu mungkin itu ya. Jadi kalau yang kepemudaan ini, kalau diserahkan ke siapa silakan. Tapi kita fokusnya kepada majelis taklim. Mungkin itu karena kami bisanya itu. Mungkin itu ya. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong kembalikan saya ke majelis taklim. Kali tapi kita punya ustadz tetap, misalnya Ustadz Yani bisa sebulan sekali tampil gitu. Kenapa kita panggil Ustadz Yani? Karena saya tahu sendiri ilmunya luar biasa. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh kita. Daripada kita mencari guru-guru yang hanya kadang-kadang hari ini tampil, mereka juga belum mengambil apa sih. Dia ngaji tuntas juga sampai masjid dia keluar udah lupa ilmunya. Tapi ketika kita pakai guru yang kita sudah tahu karakternya, sudah tahu ilmunya, itu lebih
masuk, jadi lebih bermanfaat mereka memakan waktunya, jadi nggak sia-sia gitu maksudnya. Iya, itu sih sebetulnya Pak Yani, saya berencana seperti itu, tapi perlu dalam pembahasan nanti. Iya, mungkin ada lagi, sudah cukup? Iya. Baiklah kalau gitu, terima kasih atas masukannya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ampun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.